Hai para najis, balik lagi di Guy Village. Nah, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Jadi di video kali ini, biasa ada yang ngirim email ke gua, ceritain masalahnya di email. Makasih banget nih buat yang nggak mau disebut namanya gitu, kita karena ini privacy ya. Jadi buat kalian yang baru gabung, gue jelasin di channel ini tuh membahas macam-macam ya, ada cerita, terus podcast, review, dan mungkin vlog dan lain-lain ya. Pokoknya campuran nih pokoknya deh. Nah tapi kali ini kita bakal ceritain kisah seseorang yang udah ngirim email. Di sini gue sebut dia tuh Vic aja ya, karena kan gue nggak mau nyebut semuanya. Jadi ini dia kisahnya dari Vic ini. Dan sekarang aku kelas 3 SMK di sekolah terbaik di kotaku. Jadi ya bisa dikira-kira lah umurku sekarang. Berarti kalau 3 SMK kisaran 18-19 kali ya? Ini. Iya kan? Nggak, gue nanya lo, Bean. Bisa bener gak sih? 19, ya 19-an lah. Atau 18. Aku orangnya pendiam, introvert. Orang yang lebih suka sendiri di tempat sepi. Aduh. Ntar kesambet loh, najis. Nah, dan gak nyaman kalau harus ketemu orang baru, kenal, apalagi sekedar berkumpul. Dengan teman-teman sekolah aja gak pernah nyaman, pengen cepet-cepet pulang. Jadi, dari aku SD sampai SMK ini sering diejek sama teman-teman. Saat SD aku ditanya nih sama teman-teman, aku hanya diam dan sampai dapat kekerasan fisik dari teman-temanku. Di SMP aku udah mau ngobrol, namun cuma beberapa kata aja sih. Kalau nggak penting ya mending diam. Dan masa SMK ini udah agak mendingan, udah mau bersosialisasi gitu kan, ikut ekstrakurikuler di sekolah. Jadi pada awalnya nih lo emang Vic ini agak pendiam ya orangnya. Gak banyak mulut kayak gue, najis. Mungkin sifat introvert ini muncul karena bapak dan ibu aku nggak akur dari lahir. Jadi karena aku punya sifat introvert, aku jadi jarang bersosialisasi sama orang. Bahkan sama sepupu aku aja berasa asing sih, gara-gara jarang ketemu. Lama-kelamaan jujur aku merasa kesepian. Yang tadinya nyaman sendiri di rumah, sekarang butuh seseorang yang untuk saling bertukar cerita. Oh mungkin jadi ini dia kesepian. Ya hampir-hampir mirip lah kan sama kisah-kisah teman-teman kita yang lain ya. Aku minum dulu. Es cekek ya paling enak. Soalnya belum di endorse sama House. Najis. Jadi gini, akhirnya entah kenapa aku pun menginstal aplikasi Wala. Oh, you know lah aplikasi Wala, mungkin kalian tahu ya. Awalnya aku download aplikasi itu cuma asal sih, biar dapat temen buat saling ngobrol. Nggak lama kemudian, ada seseorang yang chat aku lewat aplikasi tersebut dengan fitur cari teman dekat. Oh memang itu kan Nerby ya, fitur Nerby. Nah dia itu chat aku dan aku balas, sehingga dia ngajak aku buat ketemuan. Dia ngasih aku nomor WhatsApp-nya tanpa pikir, entah langsung aku WhatsApp aja dia, menghubungi lewat WA, najis. Gue ngomongnya belibet ya. Sebut aja dia Wahyu, buat privasi sama, mudah-mudahan aja dipahami biar nanti pas cerita nggak bingung. Oh jadi ini fix sama Wahyu ya gitu. Dia pun bertanya soal hal privasi. Aku sampai dia bertanya, kamu pernah gak kamu pernah gak gituan sama orang gitu. Lalu aku jawab, aku tuh install aplikasi ini buat cari teman aja sih, soalnya aku nggak ada teman buat ngobrol, kata si Vic nih. Nah selang 1 hari kemudian dia ngajak aku buat ketemu. Awalnya aku ragu buat ketemu karena ya sifat aku ini yang males banget sama ketemu sama orang yang baru kenal gitu. Rasanya nggak nyaman banget dan pasti bakal canggung kalau ketemu. Ya emang dia awalnya emang pendiam sih, jadi mungkin kaku kali ya, Wak. Kayak tisu magic, najis kalau ketemu. Nah kita lanjut ya. Dia pun kembali ngajak aku buat ketemu. Ya akhirnya aku setuju buat ketemu dia. Mumpung kita seumuran sih, jadi berharap bisa nyambung gitu kalau ngobrol. Karena dari awal dia ngebahas soal hal yang private itu, aku pun agak ragu sih, karena ya takutnya dia macam-macam. Mungkin dia kan namanya niatnya cari teman ya. Tahu sendiri kan kadang di aplikasi tuh banyak banget yang udah niatnya fun gitu. Nah, dia
Aku pun bertanya, gimana nanti kalau ketemu aku nggak diapa-apain kan? Aku dengan polos ngomong kayak gitu. Kata si Vic. Wahyu pun menjawab, ngobrol aja, aku juga nggak ada temen deket kok. Aku pun makin yakin mau ketemu sama dia tanpa ada curiga sedikit pun. Jadi intinya berawal dari aplikasi ya. Keesok harinya jam 10 dia chat aku. Dia chat begini, jadi gak kita ketemu hari ini, kata Wahyu. Aku balas sih, iya jadi, tapi jemput aku soalnya aku belum bisa nyetir motor. Dijawab sama Wahyu lagi, iya nanti jam 1 siang ya. Lanjut ya. Aku yang jarang keluar rumah buat ketemu orang asing pun merasa gugup sih untuk ketemu dia secara langsung, karena ini pertama kalinya aku ketemu sama orang. Singkat cerita, aku ketemu sama dia dan sampai ke rumahnya. Oh, diajak ke rumahnya. Nah, di sana aku duduk di ruang tamu dan dia tuh satu kecamatan sama aku. Nggak begitu jauh sih kayaknya. Di sana aku duduk di ruang tamu ngobrol singkat sama bapaknya. Nggak lama kemudian, bapaknya pergi keluar. Dan di rumah itu cuma ada aku sama dia doang nih berdua. Nah, aku pun diajak ke kamarnya sambil tawarin minum. Di kamar pun suasananya canggung karena kita sama-sama bengong gitu. Dia sibuk dengan HP-nya. Aku yang canggung di kamar sama dia pun pura-pura sibuk aja chat gitu sama orang. Kemudian ditanya, kok diem aja sih? Kenapa? Itu. Aku cuma bilang nggak apa-apa. Emang aku agak canggung aja sih kalau ketemu orang yang baru kenal. Ya kita ngobrol-ngobrol dikit lah buat tenangin suasana. Ya ini awal-awal ya. Saat hening pun tiba. Hening ya Wak, kayak kuburan. Saat hening pun tiba, karena nggak ada bahan obrolan. Tiba-tiba dia peluk aku dari samping. Aku yang belum pernah digituin pun berontak berusaha melepas tangannya di perutku. Tapi ya dia tetap nggak berhenti. Dengan polosnya aku masih berpikir apakah dia ada masalah sampai dia peluk-peluk aku. Saking polosnya tuh ya. Apakah dia mau cerita soal masalah dirinya? Aku pikir begitu, kata si Vic ya. Setelah dia peluk aku, bukannya bercerita sih, yang seperti aku pikirin dia mau cerita gitu ya. Tapi, dia malah lanjut meraba-raba bagian intim. Wow, ini udah membagongkan ya, Wak. Udah aku bilang ke dia, aku malu sambil berusaha ngebuang tangannya dari pelukanku gitu. Tapi dia tetap diam dan berusaha membuka celanaku. Aku pun pasrah dan kabur, pun belum bisa nyetir motor. Makanya lo kalau mau ketemuan besok-besok belajar motor dulu jadi bisa kabur ya. Nggak, ini nggak bercanda. Jadi intinya tuh dia dipaksa gitu. Jadi kan dia nggak bisa bawa motor, jadi dia mau gimana lagi gitu kali. Hingga akhirnya dia berhasil membuka celanaku dan memegang bagian intim. Di saat itu aku sudah pasrah soalnya dia juga udah pegang punyaku. Buat apa lagi lindungin punyaku? Ya udahlah. Setelah dia sedikit meraba-raba dan dia lanjut jadi itu si Wahyu menghap ya, yang mengerti menghap punya si Vic gitu. Oh berarti dia botiin aja. Nah, saat itu pun aku merasa nyaman dan enak karena mungkin kali pertama aku melakukan hal itu. Oh jadi si Vic ini mungkin newbie ya Wak, gitu. Jadi dia anak baru meletek gitu najis. Setelah itu dia nyuruh aku untuk lepasin baju dan celana, dia pun juga lepasin baju dan celana. Mau mandi. Kemudian dia nyuruh aku buat apa nih? Buat berbaring-baring dan lagi-lagi dia memeluk aku sambil dia bilang enjoy aja gitu. Widih, enjoy aja. Rokok lo enjoy. Nah terus sama kita adu mulut. Adu mulut. Di situ lagi-lagi aku merasakan nyaman bisa bertemu dengannya. Hari itu adalah momen yang takkan bisa aku lupakan. Dia pun berciuman denganku sambil menggesek-gesek itunya lah, menzigi-zigi ya Wak, yang sopan ya, ke punyaku. Aduh pedang lo Wak, najis serem. Nah
Kemudian dia duduk di pinggang dan aku mulai memainkan ituku, lalu aku mencoba memasukkan punyaku ke rahim najis, lubang-lubang dinding ya wah, pokoknya gitulah, mati masukin ke lubang-lubang najis gitu. Aku pun dengan posting ikut aja hingga kejadian itu pun berlanjut dengan ya itulah, kalian pasti tahu ya endingnya. Dan posisiku itu sebagai topnya, dia sama sekali nggak ngeluh sakit, jadi aku bisa lebih leluasa. Dan itu beneran nikmat banget. Jadi intinya Vivek ini first time ya Wak. First time dia tuh ketemu orang dan mungkin ya kejadian yang seperti itu terjadi. Kita nggak pernah tahu ya. Tapi emang ini banyak juga sih yang kayak gini ya. Kita lanjut. Setelah selesai, aku dan dia bersih-bersih badan di kamar mandi. Dan dia pakai baju, lalu kita ke kamar saling ngobrol hingga di sela-sela obrolan tangannya masih aja tuh jahil, kreatif ya Wak, najis. Tadi kreatif, kenapa nggak bikin kerajinan tangan gitu. Baiklah aku dan bilang, kita temenan aja ya, tapi temenan gini. Aku pun bilang, iya biar dia nggak sakit hati, soalnya aku orangnya nggak enakan sih. Bilang iya aja, biar dia nggak sakit hati gitu. Singkat cerita, dia pun mau lagi. Boti birahi ya Wak, najis. Gila. Nah, minta lagi ya gimana ya? Aku nggak bisa kemanapun karena di situ posisi aku nggak punya motor. Maksudnya belum bisa nyetir gitu. Jadi ya udahlah, aku pasrah dan lagi-lagi adegan pun berlangsung lagi. Kenapa nggak dijual gitu di OnlyFans atau di Twitter? Mungkin bisa jadi duit Anda. Ini bercanda ya. Singkat cerita, aku diantar pulang ke rumah. Jujur memang badannya bagus, putih sama seperti aku. Namun lebih kurus sih. Aku cakep juga sih dia memang. Tinggi kita hampir sekitar 163 cm, jadi ya nggak tinggi-tinggi amat. Nggak kepikiran bisa sampai ketemu sama dia. Kita semuanya deket juga, jarak rumah dia sama aku tuh 2 km kata Vivek ya. Nah keesokan harinya pun, tiba di pagi hari dia chat untuk sekedar nyapa, namun bedanya dia manggil aku sayang. Aku pun heran lah, kok dia bisa manggil sayang, tapi di hari itu aku tetap manggil dia pakai namanya sih. Sekitar 3 hari kemudian dia minta mau main gituan lagi gitu. Main apa? Main kuaci. Najis. Kok kuaci sih? Gue kalecinya. Dan ya begitulah kejadian berulang-ulang lagi. Aduh. Doyan lo ya. Beberapa hari kemudian dia pamit sama aku, katanya mau pergi kerja. Mungkin kita akan ketemu lagi bulan depan, kata si Wahyu. Di hari itu juga di hari itu juga kita nyebutnya apa ya? Di hari itu juga ini soalnya agak-agak vulgar ya. Di hari itu juga punya aku aja ya. Punya Vivek nih muncul cairan kental berwarna putih kekuningan setelah ku coba cari-cari di internet. Ternyata aku terkena penyakit gonore atau sifilis ya. Di saat itu aku benar-benar bingung harus berbuat apa. Ya mungkin si Wahyunya nggak bersih gitu. Di saat aku sakit, dia juga harus pergi kerja. Aku pun memendam penyakit ini sendiri dan berusaha cari obat tanpa harus periksa ke dokter. Karena aku malu juga sih, dan nggak ada biaya saat itu. Di umur 18 masa udah kena penyakit sih. Kan agak aneh di mata orang. Gimana juga kata orang tuaku gitu. Oh jadi dia mendem nih sendiri. Ya, lo coba cerita sama gue, nanti gue kasih tahu. Ada ala kasol drop di sini. Najis. 250.000 suntik. Nah, di saat itu aku benar-benar bingung kenapa ini bisa terjadi sama aku ya. Jangan bingung, kan kamu ngelakuin. Enak kan? Yang enak-enak itu yang dilarang kata Roma Irama. Penyakit itu pun aku pendam diam-diam seiring berjalannya waktu. Aku mulai lelah dan trauma. Nggak tak berdaya juga nih kayak IDP, nggak. Kirain ada lemah dan tak berdaya gitu. Ingin sudahi dunia pelangi ini, aku nggak mau berbuat gituan lagi. Takut akan muncul resiko yang lebih berat. Tapi dia tetap kekeh nih, ingin mempertahankanku, ingin ku blokir nomornya nih. Tapi dia juga masih tahu rumahku di mana. Aku juga terlanjur suka dan nyaman sama dia. Ya lebih bagusnya sih lo minta duit. Wahyu, gue main sama lo nih. Terus gue kena gonore. Sini gue mau nyuntik gitu. Kan dia udah kerja, lo masih sekolah kan.
Ya dia harus tanggung jawab dong, kan karena dia yang menyebarkan penyakit itu. Harusnya lo minta duit. Kalau gue ya gitu. Tapi nggak ngerti juga sih, namanya bucin ya, Wak. Najis. Beberapa hari kemudian aku beli obat di puskesmas dengan harga ya gitulah, nggak sampai 20.000. Karena aku pakai uang sendiri, aku nggak mau sampai orang tua aku tahu. Udah 1 minggu lebih aku minum obat itu, bukannya meredah malah makin parah. Sempat sih di awal meredah, tapi muncul lagi. Entah kenapa muncul-muncul lagi gitu. Dan obat itu sudah nggak manjur lagi, padahal aku sudah ningkatin dosisnya. Terus aku beli obat-obatan lainnya. Ya, jawabannya sama. Aku pun tiap hari selalu cemas gimana aku ke depannya. Singkat, aku dapat link grup WhatsApp dari YouTube. Aku pun masuk ke grup itu. Dan di grup itu ada orang yang chat aku umurnya lumayan jauh dariku sih, mungkin 30 tahun lebih gitu. Oh, jadi si Vic ini masuk WhatsApp nih dari YouTube gitulah. Kemudian aku cerita soal penyakit ini. Dia bilang mau bantuin aku buat biayain pengobatan itu. Lalu berapa hari kemudian, aku ke rumahnya. Rumah kita cuma beda kota saat itu. Aku benar-benar nekat pergi keluar rumah pakai bus, cuma pakai uang yang cukup buat 1 kali perjalanan aja sih, kata Civic. Aku nggak mikir gimana caranya nanti pulang. Pokoknya yang penting aku nyampe dan ketemu orang itu aja. Aku pamit ke orang tua, aku bilang nginep sih. Yang penting aku bisa sembuh gitu. Aku pamitnya cuma nginep di rumah teman dekat sekolah karena ada acara sekolah penting, alasanku ke orang tua. Setibanya di sana, aku dijemput sama dia di terminal dan langsung diajak makan. Malamnya kami pergi buat beli obat dan untungnya dapat tanpa harus diperiksa di dokter. Harganya memang lumayan mahal sih. Cuma aku dibayarin, maksudnya gitu. Aku dibayarin sama dia sih, jadi ya nggak masalah juga, kata Civic ya. Pulangnya kita beli cemilan di jalan. Dia baik banget sama aku dan malamnya dia minta aku apa nih? Ujungnya nggak enak ya minta dia. Dan malamnya dia minta aku menghapunya dia ya. Lumayan gede, oh berarti nggak ada yang gratis ya, Wak. Dibeliin obat tapi lu harus menghap. Ngadi-ngadi lo nolongnya setengahnya. Gede juga. Dan malamnya, oh dia tadi ya. Lalu dia minta aku menjadi botnya. Tapi aku nolak. Tapi nggak enak hati. Aku pun pasrah aja dan pengalaman pertamaku kalinya ada di posisi menjadi bot. Punyanya lumayan gede jadi bener-bener sakit soalnya aku pertama kali sih. Iya, waktu cairan kuning yang keluar agak sedikit soalnya aku baru ganti obat sih. Lagian juga mana ya? Mana ya tadi? Lagian juga cairan kuning itu yang keluar agak sedikit. Aku baru ganti obat. Dia yang minta, jadi entah resikonya gimana, yang penting aku nggak maksa. Dan paginya dia minta lagi. Kau ujung-ujungnya main mulu ya. Dan aku cuma bisa pasrah aja, padahal dari semalam aku masih sakit. Dan ya berlanjut gitu lagi gitu. Wenge deui. Sambil aku nahan sakit dan teriak-teriak dikit sambil dimentokin sama dia. Bantal pun aku genggam erat banget sampai gemeter tanganku. Gila, sakit banget, 3 hari baru sembuh. Ntar lu keluar LP pas pup keluarnya kangkung ya. Ya seneng banget gue, maaf ya. Ini biar nggak flat aja sih, bercanda-bercanda gitu. Paginya aku diajak ke tempat usaha yang baru. Setelah itu jam 10 aku diantar ke terminal. Di jalan dia mampir dulu ke Indomaret buat jajanin aku. Beli Kinder Joy pasti. Dan 5 hari kemudian aku sembuh dari penyakit itu. Lega banget rasanya bisa sembuh dari penyakit separah itu. Waktu itu aku nggak ngomong sama Wahyu kalau ada orang lain bantu biayain pengobatan penyakit ini. Aku takut ya, khawatir dan marah kalau tahu aku ketemu sama orang yang lain. Namun suatu hari om-om yang bantuin aku chat sama Wahyu dan bilang kalau dapat nomornya dari HP ku tanpa aku tahu. Dari situ hubungan kita mulai memburuk setelah muncul beberapa masalah lagi dan aku memilih ingin stop di dunia pelangi ini. Ya karena trauma sih sama penyakitnya, tapi itu sulit banget. Apalagi aku udah tersuka dan nyaman sama dia. Sampai sekarang pun dari kita nggak ada yang mau ngeblokir duluan. Seolah-olah hati ini masih berharap untuk melanjutin hubungan. Tapi pikiran seolah nolak untuk bersatu kembali. Aku udah minta untuk kita jadi temen biasa aja, nggak ada yang lebih. Tapi dia nolak, tetap ingin ada hubungan yang saling berdekatan gitu.
Maaf kalau ceritanya kepanjangan, silakan kalau ada yang dikoreksi, asal jangan ngubah alurnya aja. Enggak kok, aku nggak bakal ngubah. Ini endingnya seperti itu ya, cerita dari Civic. Jadi gini kesimpulannya, kalau menurut Dokter Boyko ya, bukan ya. Jadi kalau buat gue sih ya, memang kan ada, kita nggak pernah tahu ya kita ketemu siapa, esok kita ketemu siapa, kenalan sama siapa gitu. Ya mungkin semua orang punya trauma ya. Kalau dalam hal first time kayak gini wajar sih kalau memang ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu, karena kita nggak tahu kita bakal ngapain gitu. Tapi intinya ya udahlah, kalau emang masih mau lanjut seperti ini, kalau bisa lo safety sih satu pasangan aja udah gitu, jangan kayak kemana-mana juga gitu. Kalau emang mau berhenti ya pasti dong gue dukung ya, tapi harus benar-benar gitu, jangan masih sok belok sana belok sini, nginep sana nginep sini gitu. Jadi memang harus dipatenin dulu gitu, biar kalian tuh nggak nyebar penyakit, karena you know lah banyak banget ya orang-orang yang seperti ini tuh meninggal muda gitu. Ya nggak ngerti sih, memang nggak, bukan faktor karena seks bebas juga sih, tapi kita nggak tahu kan penyakitnya tuh apa. Jadi lebih baik kan kita menjaga. Kalau memang masih doyan gitu batang, udah maksudnya jaga-jaga aja gitu, maksudnya safety satu pasangan udah gitu aja. Harus tetap ya, harus wajib pengaman gitu. Outkal, kok outkal sih, jual diri loh. Nah segitu aja kali ya. Nah segitu aja cerita dari Vic gitu ya, yang udah ngirim email ke gue. Makasih banget Vic ya, udah DM terus ngirim email ke gue, makasih banget. Pokoknya thank you ceritanya, semoga sehat selalu dan semoga jika ingin berubah cepat diberi jalan gitu, amin, sama seperti kita semua. Dan pokoknya jangan lupa ya buat kalian juga yang punya cerita kayak gini, bisa ngirim ke email gue. Kalau nggak DM dulu IG, nanti kayak Civic tuh DM IG terus ngirim email ke gue kayak gitu. Gue sangat seneng sih, karena hitung-hitung juga kan biar sharing ke kalian gitu. Jadi kalau yang punya cerita jangan ragu-ragu, gue nggak bayar juga gitu ya, langsung aja nama disamarin boleh gitu. Apalagi barang deh pasti disamarin di sini gitu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pokoknya share ke teman-teman kalian biar kita saling kenal. Pokoknya ambil baiknya, buang buruknya gitu aja ya, karena channel ini hanya untuk cerita-cerita dan hiburan. Pokoknya jangan lupa follow Instagram gue di bawah, TikTok gue di bawah, biar kita saling kenal. Pokoknya sharing-sharing aja ya, banyak teman banyak rezeki gitu. Kalau kayak gitu gue pamit undur diri, tunggu video, mungkin video next ada pijat, ada reaction gitu-gitu. Pokoknya tunggu deh, pasti kalian demen kan yang pijat-pijat kayak gitu. Pokoknya stay tune terus di channel gue. Kalau kayak gitu gue pamit undur diri, salam najis.